Salam, saudara-saudara yang terkasih. Jumpa lagi bersama kami dalam program Stikas Profita. Apakah orang Katolik mengakui 10 perintah Allah? Seorang kenalan kami bertanya, keselamatan itu ada dalam Yesus karena ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau demikian, apakah kita masih mengakui 10 perintah Allah atau dekalog umat Yahudi? Ini sama saja dengan pertanyaan begini. Yesus adalah juru selamat satu-satunya dan ia telah membentuk umat baru. Apakah kita masih mengakui perjanjian lama milik bangsa Yahudi? Jadi jelas kita tetap mengakui perintah-perintah ini meskipun puncak keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Yesus sebagaimana diceritakan dalam perjanjian baru datang bukan untuk menghapus atau meniadakan hukum-hukum perjanjian lama termasuk dekalog, melainkan untuk menggenapi atau menyempurnakannya. Kisah yang paling menarik bagi kita dalam perjanjian baru adalah ketika seorang pemuda kaya datang kepada Yesus dan menanyakan pertanyaan yang menggelisahkan hatinya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan kekal? Lalu dalam cerita itu Yesus menjawab sang pemuda saleh itu, jika engkau hendak memperoleh kehidupan kekal, turutilah segala perintah Allah. Ini kita bisa lihat dalam kisah Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26. Perintah Allah. Manakah yang dimaksud? Dalam cerita selanjutnya Yesus menyebut beberapa perintah dari dekalog. Artinya Yesus tetap mengakui perintah-perintah dalam dekalog dan masih tetap harus dijalankan oleh para pengikutnya agar mencapai hidup yang kekal. Kedatangan Yesus sama sekali tidak menghapus perintah-perintah ini atau mengurangi daya ikatnya. Ajakan Yesus kepada pemuda saleh itu menjadi ajakan kepada setiap pengikutnya agar menaati perintah-perintah dalam dekalog itu. Tetapi kalau demikian, apa yang menjadi hal baru dengan kedatangan Yesus? Dikatakan bahwa Yesus mengambil alih 10 firman Tuhan itu. Ini dipahami bahwa Yesus mewahyukan kekuatan roh yang bekerja dalam hukum-hukum ini. Yesus menafsirkan secara baru 10 perintah Allah ini. Misalnya dalam khotbah di bukit, Yesus mengutip perintah dekalog. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Perintah jangan membunuh adalah salah satu perintah negatif dekalog. Lalu, apa yang menjadi hal baru untuk kita sebagai pengikut Kristus? Ayat di atas dilanjutkan dengan hal yang mengagetkan. Yesus melanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bagi Yesus, membunuh atau dosa membunuh tidak disempitkan pada pembunuhan fisik seseorang, melainkan juga dalam hal kemarahan. Kemarahan adalah suatu pembunuhan. Contoh lain, bagaimana Yesus meminta para pengikutnya untuk menjalankan perintah dekalog ini adalah dalam hal perintah cinta kasih. Ada orang yang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu terhadap perintah cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama ini, Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan perintah para nabi. Kita bisa lihat bersama dalam kisah Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Yesus menjelaskan secara baru perintah dalam dekalog dan ia menjelaskannya dalam terang hukum cinta kasih ganda dan merupakan kegenapan dari semua perintah perjanjian lama. Yesus membawakan perintah cinta kasih ganda, cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau menjalankan perintah cinta kasih ini dengan baik dan dengan hati yang murni, sudah dengan sendirinya kita telah menjalankan perintah-perintah dalam dekalog. Meskipun Yesus tidak pernah mengatakan perintah-perintah dekalog harus dihapus karena perintah baru telah diberikan, yaitu perintah cinta kasih. Sebaliknya, kalau kita melaksanakan hukum cinta kasih, pasti perintah-perintah lain dijalankan. Kita tidak dapat mengatakan, saya sudah menjalankan perintah cinta kasih, padahal kita masih sering marah kepada sesama. Atau
tidak menghormati orang tua kita. Menjalankan perintah cinta kasih harus tercakup di dalam menjalankan perintah dekalog. Dengan demikian, bagi kita orang Katolik, dekalog tetap berlaku dan tetap membawa kepada kehidupan, yaitu karena dan dalam Yesus Kristus. Semoga saudara semakin mencintai dan mengenal kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.